Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujib ad-da'awat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمه الله وإفضاله. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصداق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatizah yang pada malam hari ini hadir di acara yang mulia di halaman Masjid Al-Munawwarah. Semoga para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, diangkat derajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga pemerintah daerah Bojongkulur yang tadinya kepala desa akan hadir, beliau mengucapkan salam saya kembali kepada beliau. Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Juga unsur dari Kadus, RW, RT dan semua jajarannya dari pemerintahan Bojongkulur, kita doakan mudah-mudahan Bojongkulur barakah. Mudah-mudahan Bojongkulur dapat rahmat Allah, yang tinggal di dalamnya bahagia dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, dan insya-Allah dikuatkan persatuannya oleh Allah hingga akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga semua pemimpin-pemimpin majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini, persatuan semua majelis yang ditempati majelis ta'lim Irwana, insyaallah semua majelis-majelis yang ada di Bojongkulur bersatu dengan Al-Quran, kuat berkat Al-Quran, dan insyaallah wafat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Khususnya juga semua yang hadir, ada tim hadrah, ada yang mengawal saya dari tim patwal, ada semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, ada anak-anak yang saya cintai, dan insya-Allah semua yang hadir, insya-Allah semua dapatkan keberkahan Al-Quran, dan insya-Allah selamat dengan berkat Al-Quran, dan insya-Allah hidupnya dengan Al-Quran, wafatnya dengan Al-Quran, dan insya-Allah dibangkitkan bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh
Allah yang maha kuasa, kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Kedahsyatannya kita bisa merasakan kita sekarang berada di bulan yang mulia, malam yang ke-17 dari bulan suci Ramadan ini. Kita dihadirkan oleh Allah yang maha kuasa di tempat yang mubarakah ini dengan mengagungkan Al-Quran, ingin dekat dengan Al-Quran, ingin lebih mencintai Al-Quran, karena ini adalah bulan Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. 17 Ramadan bukan hanya Al-Quran, tetapi malam 17 ini terjadi peristiwa besar, peristiwa yang mana di zaman Nabi Muhammad disebut dengan Perang Badar. Dan insya Allah Ahli Badar juga hadir bersama kita. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita salam untuk Nabi dan kita salam sama Ahli Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi akhril badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi akhril badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Allah barik alaih. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salibil ummah minal afaqi wan niqmah. Ilahi salibil ummah minal afaqi wan niqmah. Wa min amin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min amin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Semoga salam kita kepada Nabi Muhammad dalam salam dan salam kita sama ahli Badar insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal-awal turunnya Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri tercinta, beliau berada di Gua Hira, tepatnya 9 Hijriyah. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu Jibril alaihi salam. Turun surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat turun ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bergetar semua badannya. Beliau minta diselimuti oleh istri tercinta beliau, Khadijatul Kubra, yang beliau juga wafat di bulan suci Ramadan ini, di hari yang ke-11. Beliau
yang mendampingi Nabi Muhammad di saat itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Dapat turun ayat surah ini, begitu gemetar Nabi Muhammad karena keagungan kemuliaan Al-Quran dari Allah Jalla Jalaluh buat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan menceritakan prosesi tentang turunnya Al-Quran karena akan memakan waktu yang panjang. Saya tidak akan memanjang waktu karena sebentar kita akan istirahat, kita mungkin mau baca Al-Quran dan insya Allah kita akan sahur. Perbanyak dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, karena malam ini kita berbicara akan kecintaan kita kepada Al-Quran. Orang yang cinta sama Al-Quran harus ada buktinya. Bukan hanya bilang saya cinta. Saya cinta Al-Quran. Al-Quran akan tanya, berapa saat kau baca aku? Kapan kau baca saya? Al-Quran itu makhluk. Dia kalau tidak dibaca, nanti dia akan mengadu kepada Allah. Karena nanti di yaumul qiyamah Al-Quran menjadi syafaat, penolong. Nanti datang surat Al-Fatihah, ya Rabb, mereka yang ada di Bojongkulur cinta kepada saya. Mereka semua mendawamkan saya membaca dari suratul Fatihah sehingga suratul An-Nas. 114 surah dibaca, bukan hanya surat Yasin. Setiap saat hanya surat Yasin dia baca, tapi surat-surat yang lain ditinggalkan. Tapi ini Al-Quran, seperti Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhu arda. Beliau di saat pertama masuk Islam, beliau orang yang ke-6 masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Waktu membaca Al-Quran, beliau langsung membaca itu di depan kafir Quraisy. Beliau berani. Beliau orang yang pertama membacakan itu di depan orang-orang kafir. Beliau dengan lantangnya membaca Al-Quran. Kenapa? Beliau cinta Al-Quran. Beliau tahu ini kalam Allah. Pasti saya akan dibela dengan Allah karena saya mencintai Al-Quran. Itu bukti, bukan hanya ucapan, tapi beliau sampaikan itu bacaan. Sehingga sahabat-sahabat Nabi yang lain gentar, bingung, gelisah. Jangan sampai Abdullah bin Mas'ud nanti dibunuh, nanti dianiaya, nanti disakiti. Tapi Abdullah bin Mas'ud sahabat ini tidak gentar. Beliau berani. Beliau tunjukkan bahwasanya beliau cinta dengan Al-Quran. Tidak sampai di situ, ma'asyiral hadirin. Nabi SAW sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, nanti engkau dianiaya oleh kafir Quraisy. Dia bilang, ya Rasulullah, demi engkau dan Al-Quran, nyawaku aku akan berikan, karena pasti Allah akan menjagaku ya Rasulullah. Apa yang dikhawatirkan Nabi Muhammad terjadi. Waktu di saat beliau membaca yang kedua kalinya, beliau dianiaya, beliau dipukuli, beliau disakiti. Tetapi apakah beliau terus tinggalkan Al-Quran? Tidak. Beliau mengatakan, justru dengan seperti ini bertambah cinta saya dengan Al-Quran. Itu sahabat Nabi Muhammad. Bahkan sahabat yang lain yang kita kenal dengan Dzunurain, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Beliau dikenal akan Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan ini dia mencintai dunia akan 3 hal. Kita kalau mencintai dunia, apa yang kita cintai akan dunia? Kita tanya kita punya diri, yang kita cintai dunia ini apa? Kalau Sayyidina Utsman dia cintai dunia ini 3 hal. Apa yang dicintai Sayyidina Utsman? Yang pertama, dia mencintai dunia ini untuk memberi makan orang yang lapar. Itu Sayyidina Utsman. Kira-kira kalau kita apa yang kita cinta? Akan dunia. Kita cinta akan dunia, kita mau ke mall mungkin. Kita mau jalan-jalan. Kita mau ke puncak. Kita mau makan makanan yang lezat.
kita mau tidur, kita mau menikah, kita mau ini, urusan dunia yang kita cinta. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan cintanya akan dunia, yaitu ingin memberi makan kepada orang yang lapar. Kenapa memberi makan orang yang lapar? Karena al-jannah, jannah itu merindukan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau kita cinta akan jannah, akan surga, tapi kita tidak bikin sebab untuk jannah itu cinta sama kita, surga itu cinta sama kita. Tapi sebutir kurma yang masuk di dalam mulut orang yang lapar, diharamkan jasadnya untuk masuk ke api neraka. Itu baru satu biji kurma. Bagaimana kalau mengenyangkan dia? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar, itu lebih baik dari membangun 1000 masjid. Kira-kira ada yang bangun 1000 masjid di sini? Itu 1000 masjid. Jadi kalau kita mau dapatkan pahala 1000 masjid, kasih makan orang yang lapar. Beri makan mereka. Jangan sampai ada tetangga kita yang lapar, kita tidur dengan tenang. Ada kemarin kejadian, seorang dari Maroko sana. Ini saya cerita biar kalau cerita enak dengarnya. Kalau saya baca ayat dan hadis semua bicara sana sini. Saya cerita saja. Ini kisah nyata. Ada seorang dari Maroko, dia datang ke Saudi. Sebelum dia datang ke Saudi, 3 malam berturut-turut dimimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama apa kata Nabi Muhammad? Ya fulan, ada namanya fulan bin fulan min ahlil jannah. Jadi disebut ada seseorang yang ada di Saudi namanya fulan bin fulan, bahwasanya orang ini min ahlil jannah. Malam kedua nama orang itu disebut lagi. Malam ketiga orang itu disebut lagi. Akhirnya orang ini berangkat umrah. Dia tanya, di mana kampung ini? Karena Nabi beritahu kampungnya. Di mana orang yang bernama fulan? Pergi dia ke kampung itu. Datang, sehingga orang yang mengantar ini mengatakan, ngapain kamu mesti cari orang ini? Ada apa kau susah-susah cari orang ini? Kenapa kau harus cari? Dia katakan, saya dimimpikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya harus cari orang ini. Akhirnya singkat cerita ketemu orang ini. Orang ini bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli sujud. Orangnya biasa, sederhana, bahkan di luar pikiran orang yang tersebut. Orang ini pikirnya ini orang ulama besar. Pikirnya orang ini luar biasa. Pekerjaan ibadah-ibadahnya luar biasa. Pakaiannya mungkin pakaian ulama. Tidak. Begitu dia ketemu, dia lihat dari bawah sampai ke atas. Apakah engkau fulan bin fulan? Iya benar. Ada apa kau cari saya? Kenapa dengan saya? Dia bilang, saya datang dari Maroko karena saya berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut. Nabi Muhammad menyebut namamu dan menyebut engkau min ahlil jannah. Engkau adalah penghuni surga. Ini orang jatuh. Begitu disebut dia ahli surga, dia jatuh, dia nangis. Dia bilang, kau salah. Saya ini ahli maksiat. Saya ini ahli yang orang yang berburuk-buruk saya punya perbuatan. Semua perbuatan yang tidak baik saya kerjakan. Bagaimana saya min ahlil jannah? Apa? Bagaimana saya? Akhirnya orang tersebut bilang, baik, saya ini pergi umrah. Tidak mungkin saya berkata-kata saya bohong. Mari sini, kau berpakaian yang rapi. Ayo sama-sama kita ke Baitullahil Haram. Kita ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Sampai di sana, dia katakan ini di depan Ka'bah. Saya nyampaikan bahwasanya saya bermimpi Nabi dan kau disampaikan min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalmu ini apa? Dia bilang, saya tidak punya amal apa-apa. Saya ini ahli maksiat. Dia bilang, satu saja. Kau ingat apa kau punya kebaikan? Akhirnya dia bilang, satu, mungkin ini.
saya ini punya tetangga. Tetangga saya ini dia seorang janda memiliki beberapa anak. Suaminya meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, saya punya gaji, saya bagi 2, untuk saya separuh dan saya berikan kepada janda dan kepada anak yatim di rumah ini. Oh, pantas kata orang ini. Pantas Nabi katakan orang ini min ahlil jannah karena perbuatan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Utsman yang pertama. Aku cinta dunia akan 3 hal. Yang pertama adalah aku ingin memasukkan orang yang lapar dengan makanan. Itu aku cinta dengan dunia. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku cinta dunia. Akan dunia ini aku ingin memakaikan pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian. Karena satu sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Sya'ban, beliau di saat mau meninggal dunia, beliau berucap, kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak semua? Sehingga istrinya tidak tahu apa makna yang dia sampaikan. Ditanya, apa maksudnya? Kenapa bukan yang baru? Di saat Sya'ban mau pergi ke masjid, bertemu dengan seseorang, mau sholat di masjid, mau hadir majlis, ketemu dengan seseorang, seseorang ini bajunya robek, bajunya sudah lusuh. Akhirnya Sya'ban waktu itu dingin, pakai 2 baju. Baju yang di dalam sama yang di luar. Yang di dalam baru, yang di luar ini bekas. Yang dia kasih yang bekas. Waktu mau meninggal, semua umat Nabi Muhammad kalau mau meninggal dunia akan dibuka hijab. Diperlihatkan amalnya, diperlihatkan sesuatu yang dia akan mengatakan, kenapa saya tidak berbuat itu? Kenapa saya tidak lakukan itu? Kenapa saya tidak hadir di nuzulul Quran? Kenapa saya tidak hadir di majelis ini? Ada penyesalan. Karena manusia semua akan menyesal. Sya'ban mengatakan, kenapa bukan yang baru? Kenapa? Karena yang bekas saja sudah dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang baru. Kenapa bukan semuanya? Waktu dia pergi perjalanan itu ketemu sama orang yang lapar. Minta sedekah makanan. Sya'ban bagi 2 makanan. Separuh untuk dia, separuh dibagikan sama fakir miskin. Diperlihatkan kalau semua dia kasih, ganjarannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan terjadi. Ini sudah memberi masih menyesal. Kira-kira kalau tidak memberi menyesal apa tidak? Olehnya itu kita bulan Ramadan ini sebentar lagi. Sisa beberapa hari. Ini bulan yang luar biasa. Nabi ditanya, sahabat tanya kepada Aisyah, apa akhlak Nabi Muhammad? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Itulah Al-Quran. Semuanya ada. Mau bicara apa tentang Al-Quran? Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa lihat orang yang susah. Nabi tidurnya di pelepah kurma. Kita belum sempat tidur di pelepah kurma. Kita tidur aja di bantal, kita masih mengeluh. Ini bantal keras betul. Kita tidur di kasur, kita bilang ini kasur tidak empuk. Kita sudah berselimut, kita bilang selimutnya tidak bagus. Masih banyak keluhan. Tapi Nabi Muhammad tidak ada keluhan dengan senyuman. Tidur. Sayyidina Abu Umar bin Khattab lihat bangunnya Nabi berbekas wajahnya. Orang Romawi datang ke Makkah, datang ke Madinah. Waktu Nabi lagi tidur bangun, dia tidak percaya kalau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin pemimpin umat dunia wal akhirah tidurnya seperti ini. Kami punya raja Romawi dahsyat, tidurnya di istana. Itu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Muhammad jauh lebih agung dan mulia, tapi kesederhanaan ada di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia mau umatnya semua selamat, umatnya semua masuk jannah.
Tetapi jannah tidak gratis. Jannah itu dia punya masuk, paspornya itu Quran. Paspornya itu memberi makan saudara. Paspornya itu akhlak yang baik. Paspornya itu menghormati satu sama lain. Paspornya itu jangan menghina, jangan memaki, jangan mencela. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, dialah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang baca Quran dan dia mengamalkan Quran dan dia hidup dengan Al-Quran, bukan cuma dia yang dapat, tapi yang dapat orang tuanya dengan sempurna kebaikan. Yang masuk jannah dulu orang tuanya, bukan dia. Padahal dia yang baca Al-Quran, tapi karena orang tuanya menyuruh anak ini belajar, menyuruh anak ini belajar Al-Quran, orang tuanya dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya, kalau orang tuanya tidak perhatikan anaknya dengan Al-Quran, jangan harap dia akan punya jalan masuk surga dengan gratis, dengan mudah. Bahkan guru-guru kita ini, guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran ini dahsyat. Imam Abu Hanifah, beliau, anak beliau belajar Al-Quran, dikasih hadiah 1000 dirham. Tahu berapa 1000 dirham? 1000 dirham kalau dihitung dengan uang kita 80 juta. Itu cuma mengajarkan apa? Mengajarkan suratul Fatihah. Kira-kira sudah dikasih. Ini kita punya guru-guru ini 70 juta. Mereka tiap hari ngajar nih Al-Quran. Gara-gara mereka ini, kalian punya anak semuanya bisa baca Al-Quran. Kalau dunia saja, Imam Abu Hanifah bilang, kalau saya punya uang banyak, saya akan kasih lebih dari itu. Kenapa? Karena dia muliakan Al-Quran, karena dia cinta Al-Quran, karena dia tahu ini kalam Allah. Apakah kita zaman sekarang sudah seperti itu? Bagaimana Al-Quran di rumah kita? Di dalam 17 Ramadan ini, adakah yang sudah khatam Quran? Atau belum? Atau masih bagaimana? Yang jawab masing-masing. Alhamdulillah, saya kemarin bertamu dengan beberapa orang, berbuka, bercerita, tanya, sudah berapa kali khatam? Yang satu katakan, alhamdulillah Habib, sebentar lagi mau yang kelima kali khatam Quran. Yang satu bilang, alhamdulillah besok yang ke-6 kali. Yang satu bilang mau ke-3 kali. Sekarang bertanyaan, kita sudah berapa kali menghatamkan Quran? Atau sebanyak apa kita buka ini handphone? Yang kita baca handphone ini apa? Al-Quran atau baca Facebooknya? Atau baca Instagramnya? Atau baca semua apa yang dibaca yang tidak punya manfaat? Nanti tutup dulu di bulan Ramadan. Boleh buka kecuali ngirim sesuatu yang baik. Nanti di Syawal baru buka. Ramadan tutup. Libur sementara. Karena rugi. Siangnya rahmat, malamnya rahmat, ampunan Allah dahsyat di bulan ini. Kalau kita doa, kalau hari biasa ada waktunya. Ada waktu-waktu tertentu istajab doa. Tapi Ramadan 24 jam mustajab. Kapan waktu? Ini dibuka untuk Allah, untuk umat Nabi Muhammad. Jangankan doa, iblis, syaitan dibelenggu, syaitan ditutup. Kenapa? Untuk supaya umat Nabi Muhammad baca Qurannya enak, tidak ada yang ganggu. Tapi ini banyak yang ganggu, hawa nafsunya belum terkekang, masih gelisah, masih kacau pikiran. Olehnya itu tinggal 13 hari lagi Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Tamu agung, tamu mulia. Nabi selalu ngajarin kita. Kita selalu membaca itu dari bulan Rajab. Balighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Sekarang pertanyaan, sudah dipertemukan dengan Ramadan. Apa hasil dari Ramadan? Apa hasil dari Ramadan? Lebih banyak ibadah apa tidur? Alhamdulillah, jawabannya jujur.
Ini kita yang jawab masing-masing. Nggak usah kita cari kesalahan orang. Kita punya salah banyak. Belum tentu saya di atas panggung lebih baik dari semua yang hadir di bawah. Yang di bawah mungkin lebih mulia dari saya. Kita masing-masing introspeksi diri. Waktu kita hanya sebentar. Kalau Ramadan pasti akan datang. Tapi kita belum tahu apakah ketemu Ramadan lagi apa tidak. Apakah bisa kita berjumpa Ramadan. Kalau masih bisa kita di belakang imam solatlah di belakang imam. Jangan sekali begitu masuk masjid langsung di depan imam. Kalau masih bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan sampai waktu saat kita terbujur, Al-Quran dibaca di depan kita sudah tidak bisa berbicara. Baca Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Di mana? Si mayit tidak pernah baca Al-Quran. Sekali dibaca Yasin di depannya, tapi dia sudah tidak bisa baca. Pikir, selagi kita punya uang, keluarkan, bantu saudara kita. Afdal dari sedekah di bulan suci Ramadan. Masih berapa hari lagi? Keluarkan sedekah, bantu orang, kasih makan orang. Di saat nanti kita sudah kaku, mau sakaratul maut, ya Allah tunda dulu kematian. Mau apa? Mau sedekah, sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah sakaratul maut, sudah selesai. Jadi selagi masih hidup, selagi masih sehat, selagi masih ada kesempatan, selagi Ramadan masih ada, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi bisa silaturahim, jalani silaturahim. Jaga persaudaraan, jaga uhuwah, karena ini uhuwah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita mohon kepada Allah di bulan yang penuh barakah ini, kita munajah kepada Allah di akhir-akhir Ramadan. Semoga malam ini malam Lailatul Qadar, malam-malam yang ditunggu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, kita angkat doa supaya Allah berikan keberkahan umur kepada kita, keberkahan harta kepada kita, keberkahan waktu kepada kita. Kita saling sayang menyayangi satu sama lain karena Allah. Orang yang bersih hatinya, dia yang paling selamat nanti. Orang yang selamat adalah orang yang menjaga hatinya biqalbin salim, masuk jannahnya Allah dengan hati yang suci dan bersih, bukan dengan amal. Amal kita belum tentu, banyak amal-amal yang riya. Jangan kita bangga sudah dalam masjid, saya orang yang paling hebat. Orang yang tidak masuk masjid, orang yang tidak baik, orang yang jelek. Tidak, belum tentu. Nabi Adam alaihissalam dari tempat yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga kita alim, kita pandai. Jangan bangga iblis lebih pandai dari kita. Iblis orang yang paling alim, tapi apa? Karena sombong Allah hinakan. Apalagi yang kita mau bangga? Kaya. Seberapa kaya kita sama Qarun? Gak ada apa-apanya kita. Habis dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berbangga. Jangan menganggap ini diri kita sudah hebat. Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Rendah hati, kita bersihkan hati kita, insya Allah ilmunya Allah akan masuk ke dalam badan kita. Karena sebelum belajar, sebelum kita beribadah, ini hati bersih dulu. Karena seperti kalau kita mau minum, mau ngambil cangkir, gelas, kira-kira kita ambil gelas yang kotor apa yang bersih? Kalau yang bersih pasti masuk yang bersih dan kita minum akan sehat. Olehnya itu kita punya hati akan dipandang oleh Allah. Masya Allah, ini malam kita syiar, kita agungkan Allah, kemuliaan Al-Quran yang ada kalamullah. Semoga semuanya menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, salah satunya adalah nuzul Quran. Kita muliakan. Kenapa kita hadir? Tidak ada yang sia-sia. Seorang pun yang hadir malam ini semua min ahlil jannah. Amin. Olehnya itu kita mohon kepada Allah agar Allah kasih istiqamah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kita punya hati, kita hormati guru-guru kita jaga kita punya keluarga dengan baik. Itu adalah menunjukkan kita mengamalkan Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Al-Quran hidupkan di rumah kita. Kita cintai dia, dia akan cinta sama kita.
Bagaimana kita mau cinta kalau kita tidak pernah baca? Bagaimana kita mau cinta kita tidak pernah buka dia? Olehnya itu malam ini kita berikrar dalam hati kita, ya Rabb, 13 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kami. Kami mohon ya Allah, tetapkan hati kami bisa baca Al-Quran dengan baik. Kita bisa tadabbur Al-Quran dengan baik. Kalau tidak bisa, orang yang salah-salah membacanya itu justru lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia mau membaca Al-Quran. Ada seorang ibu, dia tidak bisa baca Al-Quran. Waktu ditanya sama Munkar wa Nakir, dia nggak bisa jawab. Dia lapor oleh Munkar wa Nakir, ya Rabb, orang ini nggak bisa baca, nggak bisa jawab pertanyaan. Coba cek kehidupan dia bagaimana. Waktu dicek dia punya kehidupan, orang ini yang paling pertama masuk majelis, orang ini pertama baca Al-Quran. Walaupun diajar sama gurunya nggak bisa-bisa, tetapi dia tetap dengan Al-Quran. Ada orang memang dia punya kelemahan, daya tangkapnya nggak kuat, tapi dia punya kemauan untuk belajar kuat. Kecintaan sama Al-Quran kuat. Allah bilang karena dia mau dengan dekat dengan Al-Quran, berikan dia syafaat di dalam kuburnya dengan berkat Al-Quran. Olehnya itu, mari sama-sama kita talqinu dzikir, kita bersihkan hati kita, kita mohon kepada Allah, kita berdoa, semoga Allah bersihkan hati kita, Allah berkahi umur kita, Allah berikan kita kesehatan dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah taala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran, wafatkan kami dengan Al-Quran, dan dibangkitkan di mahsyar dengan Al-Quran, mendapatkan syafaat Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Hati kami hanya untuk-Mu ya Allah, hidup kami hanya untuk-Mu ya Allah, kehidupan ini hanya untuk-Mu ya Allah. Kami berlelah-lelah di dunia ini hanya untuk-Mu ya Allah, akan harapan kami nanti senang di waktu akhir kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berapa hari lagi tamu yang mulia Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, sedih kami ya Allah. Kami masih mengharapkan ingin dalam Ramadan. Mudah-mudahan kami bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami di malam hari ini memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai hudan linnas, petunjuk buat kami ya Allah. Jadikan petunjuk kami tidak ada yang lain selain Al-Quran ya Allah. Petunjuk kami hanya Al-Quran ya Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, orang tua kami, guru-guru kami, kerabat kami yang telah kembali ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, berkahi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, banyak dosa-dosa kami ya Allah, banyak kesalahan-kesalahan kami ya Allah.
di bulan yang mulia ini ya Allah. Hapus dosa-dosa kami ya Allah. Amin, ya dengan Allah. berkat pertemuan malam ini ya Allah. Amin. Jadikan kami manusia yang bertakwa, manusia yang beriman, yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga persaudaraan kami ya Allah. Jangan cerai beraikan kami ya Allah. Karena persoalan yang sepele kami berpisah, karena persoalan sepele kami bercerai, karena persoalan sepele kami saling bermusuhan ya Allah. Engkau maha menyatukan semuanya ya Allah. Engkau maha lemah lembut ya Allah. Engkau maha rahmanur rahim, pengasih dan penyayang ya Allah. Berikan sifat-sifat itu kepada kami ya Allah. Sifat-sifat rahman dan rahim ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya rahman ya rahim. Biar semua majlis di Bojongkulur ini tetap berjalan ya Allah. Biar semua kami bisa belajar dengan baik ya Allah. Bisa tetap istiqamah dalam selalu menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan semua ini yang hadir semua rezeki yang banyak, yang barakah, yang lancar, yang senang kehidupannya, sehingga kehidupan akhiratnya pun senang ya Allah. Biar semua bisa berangkat haji ya Allah. Biar semua bisa berangkat umrah ya Allah. Biar semua bisa berziarahi makam Nabi besar Muhammad SAW ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, keluarkan kami dari Ramadan. Kau kabulkan semua kami punya ibadah selama Ramadan ya Allah. Dan mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya bilang kecintaan Sayyidina Utsman ada 3, yang satu belum saya bilang. Kecintaan Sayyidina Utsman akan dunia, yang ketiga adalah Al-Quran. Kecintaan beliau akan dunia hanya karena Al-Quran. Beliau katakan, satu hari saya tidak melihat Al-Quran, kecelakaan buat saya, musibah buat saya. Kira-kira musibah kita apa? Musibah kita bagaimana? Bandingkan kita dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Olehnya itu saya tidak akan tambah, karena tadi ada 3 yang dicintai oleh Sayyidina Utsman akan dunia. Itu yang ketiga adalah Al-Quran. Dan olehnya itu bisa kita amalkan, bisa kita mau supaya kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang soleh. Contohlah orang-orang yang mulia hingga kita bisa mulia. Cintalah orang yang selalu dekat dengan Allah, kita akan dekat dengan Allah. Cintailah dengan apa orang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemuliaan, kita akan meraih kemuliaan. Olehnya itu belajar manaqib mereka, belajar sejarah mereka, karena dengan sejarah-sejarah itu menambah kekuatan kita. Wa qul naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku menceritakan kisah-kisah para rasul untuk menguatkan dirimu. Makanya kita cerita supaya kuat kita punya kehidupan. Kuat manaqib para aulia, manaqib orang-orang soleh, itu menguatkan hati kita. Banyak kisah. Kalau saya ceritakan malam ini panjang, banyak kisah-kisah yang mulia, orang-orang yang besar karena berkat Al-Quran. Bahkan tidak ada orang yang pikun, orang yang lupa ingatan kalau dia dengan Al-Quran. Dia bersama Al-Quran dikasih kuat ingatannya. Bahkan cucu-cucunya yang tidak baca Al-Quran lebih lupa daripada kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya dengan Al-Quran, kakeknya dengan melazimkan Al-Quran. Itu beberapa tempat. Ada satu syarifah yang ada di Pontianak. Ini ada Habib bersama kita dari Pontianak. Beliau punya umur 127. 127. Setiap 3 hari hatam Quran. Sudah 100, masih ada sekarang. Ulama-ulama kalau datang ke Pontianak, datang ke rumah beliau. Beliau punya ingatan semua istimewa. Mukanya kayak orang umur 60 tahun, tapi umur sudah 120 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Saya berniat kepengen ke sana karena mau ketemu sama beliau. Beliau
berbangsa Al-Haddad. Olehnya itu kita doakan beliau dan semua orang-orang yang baca Al-Quran, semua yang dekat dengan Al-Quran, dan kita insya Allah bisa dekat dengan Al-Quran dengan berkat-berkat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bisa jumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah mensyiarkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala di mana saja di Bojongkulur. Kalau semua orang Bojongkulur saja cinta sama Bojongkulur, saya lebih cinta akan Bojongkulur. Kemana tempat-tempat yang di Bojongkulur saya hadir. Kemarin bilang mau acara, ini malam ada beberapa tempat minta Habib buat acara Nuzulul Quran. Ada di Setu, ada di beberapa tempat. Saya bilang saya punya acara di Bojongkulur. Karena ini kita harus syiarkan, harus kuatkan. Dari siapa lagi yang menguatkan kecuali bukan kita sendiri. Olehnya itu persatuan, kuatkan. Memang berat karena hawa nafsu melarang kita untuk datang. Ngantuk habis buka, ngantuk habis makan. Tapi kita paksa, begitu sudah masuk kita punya kaki di sini, semua sudah hilang. Kelepas satu-satu, tapi belum masuk di sini masih berat. Melangkah kakinya berat. Kenapa? Karena mau dihapus dosa. Kita masuk, kita punya dosa, semua keluar ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jangan ragu, karena itu janji Allah, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu saja dari saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.